لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم فيا أيها الضيوف الرسول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سوء. أحييكم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات ودياجر. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أقام ذكرنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا محمد. ثم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في مؤسسة مجلس نور الفكري ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم إلى الجنة. رواه دينامي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيب النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun, segenap para alim ulama yang sama kita muliakan dan kita hormati, para abna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita senantiasa dimuliakan Allah di barzah sampai akhirat. Amin. Alhamdulillah, hadir bersama kita para cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebegitu banyak dan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menyampaikan mutiara dan hikmah-hikmahnya. Mudah-mudahan para keberadaan guru dan habaib kita menambah daripada majlis kita dengan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal. Teristimewa saya haturkan salam penghormatan kepada sahibul bait. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala
dan tentunya kita yang hadir, tidaklah kita pulang ke rumah kita masing-masing terkecuali Allah berikan kepada kita maghfirah, ampunan, dan Allah berikan kepada kita keistiqamahan di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah ini. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk memberikan sedikit bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ridha Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad. Dan tentunya target utama kita, mudah-mudahan pulang dari sini makin cinta sama Allah, makin cinta sama Nabi Muhammad, dan makin cinta sama pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Karena dengan mengikuti ulama-ulama kita yang istiqamah di jalan Allah, maka itu adalah benang merah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Nabi Muhammad, berarti kita sedang berbicara tentang the best product Allah Subhanahu wa taala. Karena the best product Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya beliau katakan apa? Inna fadla Rasulillahi laysa lahu haddun fayughriba anhu natiqun bifami. Sesungguhnya kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada batasnya. Bahkan tiada yang mampu untuk mengutarakan satu lidah pun, satu mulut pun untuk membicarakan dengan seutuhnya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman bin Sa'id Ad-Dibai di dalam maulidnya beliau katakan apa? Madihuka غاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود. Ya Muhammad, walaupun sedemikian kita upayakan untuk memuji engkau ya Rasulullah, tetap saja pujian kita yang datangnya dari makhluk kepada Kanjeng Nabi Muhammad ghasirun, tidak akan sampai kepada hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pujian kita telah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh telah ada pada engkau ya Muhammad suri tauladan yang agung. Kemudian Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi alaih rahmatullah yang tadi maulidnya kita baca, beliau katakan Muhammad tafannana wasifuhu ala wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf. Walaupun sedemikian kuat kita kerahkan kekuatan kita untuk memberikan gambaran tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktunya habis wa fihi ma lam yusafi, tetap belum juga selesai kita bisa menggambarkan seutuhnya tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja, kalau kita memuliakan seseorang dengan kita menceritakan manaqibnya, dengan kita menceritakan kebaikannya, dengan kita menceritakan akhlakul karimahnya, orang tersebut yang kita kisah-kisahkan
bertambah kemuliaannya. Kenapa? Semakin banyak orang membicarakannya, semakin banyak orang membicarakan tentang kemuliaannya, maka bertambah mulia orang tersebut kemuliaannya di sisi Allah. Betul? Tapi lain dengan baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita membicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad tambah mulia, karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mentok. Inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Sesungguhnya kemuliaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Artinya kemuliaan, pujian yang kita sematkan kepada baginda Rasulullah, maka kemuliaan tersebut berpulang kepada kita yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh saja. Orang meninggal dunia, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut menjadi penghuni surga, maka orang tersebut bertambah mulia karena dia menjadi penghuni surga. Betul? Mudah-mudahan yang hadir semua jadi ahli surga. Amin. Dan tanpa hisab lagi, mudah-mudahan tidak pakai dihisab lagi. Amin, insyaallah. Jadi kalau kita meninggal dunia, kemudian Allah takdirkan kita menjadi penghuni surga, maka kita bertambah mulia karena kita menjadi penghuni surga. Beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang berada di dalam surga, maka surganya yang bertambah mulia karena dihuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyina Muhammad. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau ini kelas iman-iman para aulia, para salihin, VIP imannya, mahabbahnya top udah. Beliau katakan apa? Ma syaqani fi jannatin min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Ya Allah, saya tidak ngebet pengen masuk surga lantaran di dalam surga ada bidadari atau segudang kenikmatan yang kau siapkan. Bukan itu ya Allah yang kepingin saya ingin masuk surga. Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Terkecuali saya ngebet, saya kepengen masuk surga karena di dalam surga ada kekasih saya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelasnya para aulia. Ini kelasnya para aulia. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul maulid, sahibul ratib. Beliau katakan apa? Law ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat 'ain ma'adattu nafsi minal muslimin. Al-Habib Umar, pengarang daripada Ratibul Attas yang hidup 4,5 abad yang lalu, beliau katakan apa? Seandainya saja hilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pikiranku sekejap mata, hilang saja sekejap mata, saya tidak mikirkan Rasulullah, maka saya pastikan saya bukan seorang muslim lagi. Coba, nah kita ini di dalam maulid aja masih nggak ingat sama Nabi Muhammad, lagi baca maulid aja nggak ingat sama Rasulullah. Pikiran kemana-mana, handphone main, pikiran ke sana dan kemari. Di mana adab kita kepada Rasulullah? Di mana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Kalau memang kita cinta tulus kepada Rasulullah, maka tuangkanlah segenap hati kita, segenap perasaan kita, segenap pikiran kita, segenap jiwa dan raga kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu baru dikatakan pecinta sejati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayat, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nassaruhu wattaba'an nur alladzi unzila ma'ah." Kita wajib beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad, tapi tidak cukup hanya beriman. Dengan harus iman tersebut diiringi dengan apa? Wa'azzaruhu, muliakan Nabi Muhammad dimanapun kita berada, terutama di dalam majelis-majelis maulid. Karena kita datang ini buat Rasulullah, yang undang kita Rasulullah, yang inginkan kita datang kemari Nabi Muhammad. Maka yang bisa baca maulid, yang bisa baca selawat hanya orang-orang yang beriman. Kata Imam As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, seorang muhaddis besar yang hidup di Makkah Al-Mukarramah, beliau katakan apa? Amalan yang paling ringan, yang tidak butuh tenaga, tidak butuh harta adalah baca selawat. Betul? Tinggal ucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub, dan seterusnya. Apapun sirahnya kita baca kepada kanjeng Nabi Muhammad, ringan amalannya, nggak butuh tenaga, nggak butuh harta, betul. Tapi yang dibutuhkan apa? Yahtaj ala taufik. Kita membutuhkan taufik Allah. Apa itu taufik? Diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan sebuah ketaatan. Maka kalau orang bisa baca salawat, berarti orang tersebut diberikan taufik, diizinkan oleh Allah untuk memuji kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita bisa hadir ke tempat seperti ini. Ini momen yang paling tepat, momentum yang paling tepat untuk kita pulang ke rumah kita, untuk kita menambah cinta kita kepada Rasulullah. Dan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, tidak cukup kita hadir maulid sebatas saja. Tidak cukup kita hadir maulid dengan pulang tanpa membawa oleh-oleh buat Nabi Muhammad. Oleh-oleh buat Nabi Muhammad yang paling konkret adalah akhlakul karimah. Inilah yang dibutuhkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan konkret yang kedua adalah bagaimana upaya kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, untuk betul-betul menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Allah katakan apa? Dengan mencintai Nabi Muhammad, dengan beriman kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan muliakan Nabi Muhammad. Ya, ini kita muliain Nabi Muhammad ya. Walaupun hakikatnya Nabi Muhammad gak tambah mulia dengan kita, justru kita mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad. Kemudian apa? Wa nassaruhu, tolong agamanya Nabi Muhammad. Walaupun hakikatnya agama Allah sudah kuat, sudah benar, sudah suci, tapi kita untuk menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, tolonglah baginda Rasulullah. Kalau ada di luar sana yang menistakan kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita harus membela dengan ilmu kita, membela dengan perkataan kita, membela dengan akhlak kita. Karena kenapa? Yang ditakutkan orang muslim, yang ditakutkan orang di luar Islam adalah bukan orang Islam mengangkat senjata, bukan. Yang ditakutkan dalam skala dunia, seluruh dunia, yang dikhawatirkan oleh kaum kafir di luar sana adalah umat Islam seluruhnya berakhlakul karimah. Seluruhnya umat Islam betul-betul menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kalau itu betul-betul terjadi, maka kewibawaan Islam akan kuat di mata orang-orang kafir. Kenapa sekarang banyak orang yang menistakan agama Allah? Kenapa sekarang berani banyak orang menistakan kanjeng Nabi Muhammad? Karena kita orang Islamnya sendiri tidak menghormati Nabi Muhammad. Karena kita orang Islamnya sendiri tidak menghormati syariatnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya, ya ikhwani rahimakumullah, kita diundang oleh Rasulullah. Ini momentum yang paling tepat untuk kita pulang kemari, bawa oleh-oleh, dengan kita menaruh niat kita yang paling luhur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, andai kata ya Allah, Kau datangkan kami kemari dengan mudah, maka Kau berikan kepada kami hidayah dengan mudah ya Allah. Amin. Ya Allah, andai kata di antara kita ada yang masih sholatnya bolong-bolong, ya Rabb, berkat baginda Nabi besar Muhammad, berikanlah keteguhan untuk menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ya Rabb, andai kata ada di antara kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang masih kurang ajar, durhaka kepada kedua orang tuanya, ya Rabb, berkat Nabi Maulana Muhammad, pulangkan kami, rubahlah hati kami, rubahlah sifat buruk kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Rabb, ya Rabb, andai saja ada di antara kita yang masih menjadi ahli maksiat, mudah-mudahan pulang dari sini menjadi ahli ta'ah ya Rabb. Ya Rabb, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati kami, maka baliklah hati kami ya Rabb di jalan Engkau, di jalan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kami cinta kepada Rasulullah, akan tetapi kami tidak mampu untuk membuktikan cinta kami kepada Rasulullah dengan baik dan benar. Tapi dengan kebesaran Engkau ya Allah, dengan kudrat Engkau ya Allah, dengan rahman dan rahim Engkau ya Allah, kami duduk bersimpuh sebagaimana kami untuk membuktikan cinta kami. Maka kami ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini makin cinta kepada Rasulullah. Dengan cinta kepada Rasulullah, kami akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim harus betul-betul mengetahui dengan seksama apa yang diinginkan dan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah. Itu baru tandanya cinta. Tapi kalau Rasulullah tidak suka ke kanan, kau ke kiri, itu tandanya bukan cinta, itu palsu.
Rasulullah tidak suka untuk kita melakukan maksiat, berarti tinggalkan maksiat. Rasulullah suka untuk kita gemar menjalankan perintah Allah, berarti jalankan perintah Allah. Rasulullah suka kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendoakan, kerjakan itu semua. Jangan justru kita menjadi seorang muslim saling membelakangi, saling menikam, saling menjatuhkan. Ini bukan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena seorang pecinta sejati, dia akan mengorbankan apapun demi Nabi Muhammad. Dia akan mengorbankan apapun perasaannya, walaupun tidak diinginkan oleh dirinya. Contoh, dalam riwayat dikatakan, Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik, waktu masih kecil ikut bersama Rasulullah SAW, diajak makan siang. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik betul-betul memperhatikan Nabi Muhammad, apa yang disukai oleh Rasulullah dan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah SAW lagi makan, dikit-dikit ngambil, dia tetap berdubba, ngambil buah labu, makan buah labu, kemudian diambil lagi buah labu. Setelah habis buah labu, dicomot lagi itu buah labu. Jadi Nabi Muhammad suka sama buah labu. Itu buah labu kalau pakai sambal enak tuh ya. Ya, pakai direbus tuh, pakai sambal dicocol, enak betul. Nabi Muhammad SAW suka dengan buah labu. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik setelah beliau sudah lanjut usia, sudah dewasa, dia cerita kepada sahabat-sahabatnya. Dia bilang, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, aku ini sebenarnya nggak suka labu, tapi karena kekasihku Nabi Muhammad SAW, semenjak saya melihat Nabi Muhammad makan buah labu, mulai hari itu setiap makan harus pakai labu. Bukan karena rasanya yang enak, tapi karena kekasihku melakukan itu semua. Itulah bukti pecinta. Innal muhibba liman yuhibbu musibu. Orang kalau cinta kepada yang dicintai pasti ngikutin. Ada anak ngikutin artis Korea, rambut ini panjang-panjangin. Kenapa? Dia suka sama tuh artis Korea. Betul. Tapi kalau kita menjadi pecinta-pecinta Rasulullah, paling tidak rubahlah akhlak kita. Jangan ya ikhwan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad ini diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sebagai penutup secara bahasa adalah moral, etika. Pertanyaan dasarnya, sudahkah kita bermoral dengan baik sesuai ajaran Nabi Muhammad? Sudahkah kita bermoral, beradab, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita beretika, bermoral, berakhlak kepada diri kita pribadi? Inilah yang diharapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana definisi arti daripada akhlak, al-akhlaqu ay ihtimalul makruh bi husnil mudarah. Akhlak, ya, tolong digaris bawahi. Akhlak itu secara definisi artinya menanggung segala bentuk ketidaknyamanan yang datang dari luar kepada dirinya, dia sikapi dengan muka berseri. Allah. Sulit ngomong mah gampang ya. Ngomong mah gampang, tapi kalau ada cinta di hati kita Rasulullah, apapun demi mengalahkan kita punya ego, kita korbankan buat Nabi besar Muhammad. Lihat dalam satu riwayat, Rasulullah SAW berjalan di satu perjalanan, kemudian dari atas pohon ada orang Yahudi meludahi muka baginda Nabi besar Muhammad. Itu Nabi besar Muhammad mukanya diludahin. Itu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan geram, dengan marah, beliau katakan apa? Ya Rasulullah, izinkan saya tebas batang lehernya itu orang. Apa kata Nabi besar? La dah ya Umar. Jangan tinggalin. Karena kenapa sifatnya Nabi Muhammad? Wa ya'fu 'ani dhanbi idza kana fi haqqihi wasababi. Beliau selalu memaafkan kalau urusannya buat pribadinya, selalu dimaafkan. Tapi jangan sesekali kau ganggu agamanya Allah, kau nistakan agama Allah. Lam yagum ahadun li ghadabi. Tidak ada satupun yang mampu untuk menghalau baginda Rasulullah SAW kemarahan untuk kepada mendirikan tentang agama Allah, membela tentang agama Allah. Nah, lihat bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah. Diludahin sama orang, kita belum pernah seumur hidup diludahin orang, belum pernah. Ya Allah, mungkin kalau kita sampai diludahin orang, mungkin kita udah berangkat ke dukun santet. Minta tuh orang mampus gimana caranya. Golok 4 kita asah. Belum pernah kita diludahin orang, belum pernah. Apalagi di depan murid-murid kita. Lagi jalan ini kita nih, depan murid kita diludahin. Wah Allah, bantai orang. Tuh, kalau kita tuh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang surga dan neraka diciptakan buat Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukankan engkau ya Muhammad, kalau bukankan engkau ya Muhammad, di dalam hadis qudsi Allah katakan apa? Tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Nah, kita surga belum dijamin, lagunya udah sepak banget. Dikit-dikit ego digedein, dikit-dikit ego digedein, baru dikata dikit ngamuk, baru dikata dikit, wah kita ini penyakit kita ini. Ustadz musuhnya ustadz, kiai musuhnya kiai, habib musuhnya habib, muslim musuhnya muslim. Ini musibah terbesar. Jangan mau kita dibohongin sama iblis. Justru kalau kita cinta sama Rasulullah, ikutin apa yang Rasulullah suka. Hari kedua Nabi Muhammad lewat di jalan yang sama, diludahin lagi tuh sama orang Yahudi. Ini Sayyidina Umar bin Khattab udah gak kuat. Ya Rasulullah, izinkan sekarang saya tebas batang leher. Dah ya Umar, jangan. Jangan. Kata Nabi Muhammad, gak boleh. Jangan. Hari ketiga, dia lewat di jalan yang sama, sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak mendapati orang Yahudi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kemana itu orang yang selalu meludahin muka saya? Sakit. Kalau saya yang ditanya tuh, mampus nanti tuh, diare itu dia mampus. Kalau saya yang ditanya, kata sahabat, sakit ya Rasulullah. Oh, rumahnya di mana? Di sana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Kemudian beliau tanya kepada istri yang mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, wahai Aisyah, apakah masih ada sisa makanan? Ada wahai Rasulullah, hanya buat nanti malam saja. Allah, masih buat ntar malam. Coba ente bayangin pakai akal sehat kita. Pikirin coba baik-baik. Musuh kurang ngajar sama Nabi, dia pulang ke rumah masih nanya makanan, kemudian sisa buat ntar malam saja. Itu pun cuma kurma saja. Kemudian dibungkus sama baginda Rasulullah, berangkat Nabi Muhammad. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Diketok tuh rumah orang Yahudi. Tak. Ditanya dari dalam rumah, man fil kharij, siapa di luar? Ana Muhammad ibni Abdillah. Wah, tambah gemetar itu orang Yahudi. Dalam hatinya, mampus gua dah. Udah gua lagi meriang kuntet, Nabi Muhammad dan rombongannya, sahabatnya datang, habis gua dibantai udah. Gua pikirannya udah begitu orang Yahudi. Pas dibuka itu pintu, apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Dilempar oleh baginda Rasulullah SAW dengan senyuman yang indah. Allah. Saya dengar Anda sakit, ini saya bawain makanan. Langsung itu orang Yahudi bersimpuh lututnya di hadapan baginda Rasulullah seraya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau betul-betul utusan Allah. Masuk Islam. Masya Allah. Inilah kita butuh. Bagaimana kita pulang dari sini, sudah banyak ulama kita, guru-guru kita, habaib kita memberikan nasihat hikmahnya. Kita ambil kesimpulan sekarang. Yang pertama, kita harus pasang niat yang luhur kepada Allah, pasang niat yang kuat kepada Allah. Ya Rabb, jangan kau pulangkan kami terkecuali kau rubah akhlak kami dengan baik dan benar ya Rabb. Ya Rabb, jangan kau pulangkan kami ke rumah kami masing-masing terkecuali kami makin cinta kepada Rasulullah, terkecuali kami makin gemar untuk membaca salawat kepada Rasulullah, terkecuali makin kami gemar untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah, terkecuali kami makin gemar untuk saling bersilaturahmi, untuk betul-betul menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, mudah-mudahan Allahumma irham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ustur uyuba umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alaita, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.